إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر
وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها للقائه ذخرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرفع البرية قبرا أرفع البرية قدرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Mari kita berupaya terus-menerus untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita laksanakan sekuat tenaga apa yang menjadi perintah dan meninggalkan semua larangannya. Salah satu cara menjaga kualitas keimanan kita adalah mencintai Rasulullah SAW. Bercermin kepada kehidupan beliau, karena cinta yang jujur akan menggerakkan seluruh dimensi kemanusiaan kita untuk berbuat sesuatu sesuai cerminan yang kita cintai. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu dari akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh adalah luasnya hati beliau dalam memberi maaf. Rasulullah adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian. Terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah. Rasulullah pernah difitnah gila karena menceritakan sesuatu yang belum ada, yang belum bisa dicerna oleh akal kaum musyrik saat itu. Pernah dirayu dengan harta dan wanita agar beliau menghentikan dakwahnya. Dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah, dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Taif. Bahkan secara diam-diam perjalanan beliau dibuntuti oleh musuh yang ingin memenggal kepala beliau dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, Rasulullah melaluinya dengan kuat dan tegar. Beliau tetap teguh dengan prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya. Berdakwah memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang adil dan manusiawi. Meskipun tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan sempat membuat Rasulullah dan para pengikutnya terpaksa hijrah ke tempat lain. Dari berbagai rintangan itulah umat justru dapat memetik pelajaran luar biasa dari akhlak Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, cahaya Islam kian gemilang. Pengikut Rasulullah semakin banyak. Ketika perjanjian Hudaibiyah dilanggar kaum musyrikin karena dirusak, perjanjian Hudaibiyah yang berisi kesepakatan untuk gencatan senjata secara otomatis mengizinkan kaum muslimin mengadakan pembelaan lantaran mereka dijolimi.
tatkala 10.000 pasukan muslim dari Madinah tampak berjalan menuju Mekkah, suasana Mekkah begitu mencekam. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi kaum musyrikin Quraisy yang kian meredup. Abu Sufyan, dedengkot kafir Quraisy ketika itu, adalah orang yang paling tercabik-cabik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti, membayangkan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang pernah dia aniaya. Namun apa yang terjadi? Betapa indah akhlak Rasulullah SAW beserta para pengikutnya kala pertama masuk kota Mekkah. Pembantaian yang dikhawatirkan kaum musyrikin sama sekali tidak terjadi. Tak ada satupun darah yang menetes. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan atas inisiatif masyarakat sendiri. Lebih indah lagi ketika di hadapan khalayak Rasulullah SAW berpidato, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Subhanallah. Hati Abu Sufyan menjerit menyaksikan keagungan akhlak Rasulullah. Ternyata orang yang paling ia benci selama ini adalah orang yang paling memahami suasana hatinya, suasana batinnya yang sedang diselimuti oleh ketakutan. Pidato Nabi tak hanya membuatnya merasa aman, tapi juga kembali terangkat derajatnya karena merasa rumahnya disejajarkan dengan Masjidil Haram. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, disusul anggota keluarganya dan para pengikutnya yang lain. Peristiwa ini disebut dalam sejarah sebagai Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kekuatan politik yang mapan sama sekali tidak menjadikan Rasulullah bertindak semena-mena. Padahal bila beliau mau, dengan kekuatan militer yang ada, Rasulullah bisa membinasakan mereka dalam waktu yang singkat. Rasulullah sama sekali bukan pendendam. Justru dengan kenyataan inilah orang melihat luhurnya Islam sebagai agama yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, selaras dengan misi diutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni sebagai penebar cinta bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Jemaah rahimakumullah, akhlak Rasulullah memang benar-benar mengamalkan sepenuhnya apa yang ada dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang berhubungan dengan hal ini adalah ayat 199 dari surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sungguh, memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tidak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan nafsu di dalam dadanya sendiri. Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan sering merendahkan orang lain. Dengan membuka pintu maaf yang sedemikian luas, Nabi justru hendak menunjukkan bahwa pembalas dendam justru tak akan memperoleh kemuliaan. Sebagaimana sabda beliau, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izz." Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Maaf memang mudah dilontarkan di lisan, tapi sukar dipraktekkan. Sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana kita bisa dengan mudah merelakan begitu saja orang yang pernah menghina, melecehkan, menghujat, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap kita. Karena itulah maaf diganjar dengan kemuliaan. Karena memang hanya orang yang berhati mulia yang akan leluasa memberikannya kepada siapa saja, termasuk orang yang pernah merugikannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan menteladani hidup dan kehidupan Rasulullah SAW, kita bisa menjaga dan mempertahankan iman kita dengan baik, mampu menjaga hati kita untuk selalu bersifat pemaaf dan menjauhkan kita dari sifat pendendam.
Semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله اجمعين. Alhamdulillahilladzi amarna biittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.